Sementara itu di depan udah ada fight antara Aura dan juga Dranix, ditambah ada AEOG di sana. Hertz dan juga Lord harus terkena dan memisahkan Rule, tapi Starlight Esport harus dipulangkan ke lobby oleh seorang Guns di sana. Tersisa 3 orang, bahkan tersisa 2 orang dari Deadly dan kawan-kawan. Pio tersisa sendiri di sini, bakal menghadapi ganasnya Boom dan juga Dranix dari sebelah kanan tentunya. Pio bakal coba untuk survive kah? Bakal coba untuk masuk ke dalam zona. Udah terlihat. Oh, tapi kita langsung masuk nih Skyla ke dalam game ya. Kita bakal langsung masuk ke game pertama di mana pesawat bergerak dari arah Forge menuju ke Quarry kalau gua nggak salah ya. Dan Aura sudah turun ke rumahnya di Forge, yaitu ada Aura sudah turun di Forge masuk gua. Sementara EVOS bakal berlabuh ke daerah rumah 7 di sini. Ada Red Bull Rebellion juga yang bakal mengambil ke daerah Mod House. Ada Exchange dan IOG yang bakal langsung ketemu baku hantam nih. Dan Dranix juga bakal bertemu dengan EVOS langsung. Wow. Itu dia, yang mana balik lagi ya, kalau ngomongin soal Aura itu sendiri, berarti ternyata Aura ini rumahnya di 4G. Iya. Karena nggak cuma sekali 2 kali gue ngelihat Aura tuh mutusin buat turun di sini. Walaupun notabene dia sering banget keculik, tapi di sisi lain udah ada yang harus di knockdown. Iya, ada Kenzo yang udah mulai tersungkur di sana, tapi masih belum di end. Mungkin masih cukup jauh. Di lain sisi juga Kenzo langsung di first block begitu aja, dimana Maung berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya di sini. Ya, dan ini langsung dari Star 8 ya, yang mana udah ngamanin wilayah Lumbermill. Dan ada di sini Reka juga. Wah, ini agak sedikit kurs ya, karena dikejar-kejar nih. Ya. Wah, udah kelihatan tuh. Langsung ditembakin, terkena knockdown di sana. Rizal Halcyon berhasil mendapatkan 1 knockdownnya di sini. Nggak bisa berbuat banyak juga. Halcyon cuma ngejaga teman-temannya aja, melakukan looting sambil mengunci pergerakan dari tim mereka tentunya. Ya, gue juga nggak tahu kenapa mereka mutusin buat team fight ya di early game kayak gini, dan ini notabene sangat buruk. Di sisi lain juga ada Dranix yang lagi kill-killan dengan EVOS. Ya, mungkin kita bisa beralih ke daerah EVOS dan juga Dranix mungkin. Oke, ada tembak-tembakan Bang, habis sekarat di sana, masih bisa survive, bakal melakukan, dan EVOS Esports harus pulang ke rumah di posisi ke-12. Sangat disayangkan banget ya dari EVOS sendiri. Dia emang bener-bener sebenarnya pulang juga ke rumahnya ke Brasil, tapi harus diratain di Dranix. Tapi it's okay, karena kita bakal punya 6 game, dan ini masih game 1, masih banyak banget change pastinya buat EVOS bisa comeback lagi. Betul. Di lain sisi juga kita di sini bakal melihat gimana Aerowolf meninggalkan 1 orang, yaitu Bang, untuk menahan pergerakan dari 3 orang musuhnya. Di sana ada Reka, Nando, Rizal, dan juga ada Kit MKS. Ya, notabene seperti kayak gini, menurut gue sih kayak early fight gitu ya. Sayang banget kayak mereka kalau misalkan wasting time. Apalagi kalau sampai zona putihnya udah muncul, safe zone-nya udah ada, mereka tetap tunggu-tungguan kayak gini. Sama sekali benar-benar ngerugiin dua-duanya. Dua-duanya nggak punya resource. Ngerugiin dari kedua belah pihak ya. Itu dia. Bahkan kalau kita lihat di sini, Bang juga cuma punya M60, medkitnya 0, glue 0, granatnya juga 0. Kayak wasting time banget kalau mereka harus mutusin buat terus-terusan ada di sini. Kecuali ada tadi seseorang yang sempat nge-pop up glue wall. Kalau mereka coba majuin mungkin ya, mereka bisa bikin setupnya, gue rasa itu baik. Tapi kalau misalkan harus wasting time kayak gini, ini sangat disayangkan banget. Balik lagi ini Brasilia gitu kan, Mapurgatori juga ini dekat Brasil. Bakal banyak banget pastinya third party nantinya. Udah terkena knockdown 1 orang di sana. Nando langsung di end begitu aja. 1 poin eliminasi sudah didapatkan oleh tim dari Aerowolf ya. Yes, dan kali ini juga ada Kit MKS nih yang sedikit nyasar di sini, ada di dalam tower, sepertinya juga udah dipantekin juga tersisa sama sendiri tim-tim dari Aero ya. Wah, ini sulit banget buat tim mereka sendiri untuk keluar dari genggaman Aero, karena Aero sendiri memutuskan 2 orang untuk menjaga pergerakan dari musuhnya, sementara yang 2-nya lagi bakal bebas melakukan looting. Dan kalau kita lihat udah ada yang naik kaleng-kaleng di sana, Black dan juga dari siapa itu? Black dan juga Halcyon kalau nggak salah ya. Oke, Black udah turun, langsung komit untuk masuk ke dalam, udah megang shotgun 2 tangannya atau double barrel. Ternyata nggak ada orang di sana, karena orangnya di tower nih bakal jadi situasi yang bahaya banget kalau ternyata dari Aeronya bakal coba jalan open field ke depan, dan Reka Kit MKS bakal bener-bener nge-spamming mereka. Apakah ketahuan? Oke, sepertinya udah mulai ketahuan di sini Skyla. Ya, udah ganti senjatanya di sini, double barrel udah pegang Halcyon. Nggak pakai lama, Kit MKS harus terkena knockdown begitu aja. Ini artinya Aerowolf udah berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya tanpa harus kehilangan 1 orang pun. Ini kabar baik buat Aerowolf tentunya. Ya, karena ini masih pagi, dia juga udah ngumpulin 2 poin eliminasi. It's a good thing banget, tapi tenang juga karena di sisi lain tadi bahkan di wilayah Motos ada 2 tim juga ya. Jadi yang benar-benar banyak banget tim fight yang terjadi.
Dan kita lihat juga di sini dari Halicon. Gue bingung ini Halcyon apa Halicon sih sebenarnya? Iya, emang sebenarnya nama dia itu selalu Tricky jadi tricky dan juga jadi sensasi. Sensasi. Iya. Oke, di lain sisi di sini ada Red Bull Rebellion yang bakal bertemu dengan Island of Gods. Udah membagi visionnya di sini, udah ada yang bergerak ke arah high ground juga, sementara Home bakal dipukul mundur. Udah kelihatan oleh seorang Bion, udah ditembakin tapi belum menghasilkan damage apa-apa. Udah kena headshot di sana, berhasil knockdown tapi ada cover yang cukup baik dari Zico di sana. Bakal melakukan reviving terlebih dahulu, sementara Lord bakal mengunci pergerakan dari sebelah kanan. Belum ada yang tahu kalau Lord udah nyampe di sebelah kanan. Ini bakal bahaya banget, tapi Lord gak boleh sembarangan, gak boleh sampai terknockdown di sini karena bakal menyulitkan teman-temannya. Udah di tembakan ke arah bawah, sakit banget damage yang diberikan oleh Lord, tapi masih ada panci yang bisa menangkis pergerakan dari Lord. Itu dia ya, tapi ternyata dari tim RBR sendiri bakal coba ada satu orang yang mundur dan udah megang card, dan ternyata di sana di sisi lain ada Jaswan juga yang harus sudah dipulangin ya. Iya, oleh BTR tadi ya. Yes. Oke, bakal melakukan healing terlebih dahulu. Zico bakal coba untuk menarik mundur di sini, sementara udah ada yang bergerak ke arah kanan juga. Bener-bener membagi visionnya sampai IOG sendiri udah mengunci pergerakan dari tim Rebellion nih. Itu dia, yang mana Rebellion tadi sempat dipaksa buat mundur, tapi balik lagi sebenarnya apa yang dilakuin Lord bagus dan juga cukup berbahaya karena kuncinya sebenarnya adalah ada di Lord itu sendiri. Jadi kalau sampai Lordnya benar-benar terknockdown, itu bakal menyulitkan 3 posisi temannya yang memang notabene berada di bawah. Benar, bisa jadi counterplay ya. Iya. Oke, sementara itu zona pertama sudah mulai bergerak, cukup lambat di sini pergerakan dari kedua tim. Bakal coba untuk membuka ininya ya, membuka glue wall. Udah sakit banget ditembakin. 137 ini bakal hancur dan justru malah lebih bahaya karena udah ke satu gol juga. Oh my god, headshot di sana. Hampir terkena down. Bion bakal dipukul mundur dulu di sini, ditambakin dari kiri dan kanan. Sedikit kebingungan Bion, masih bisa survive di sana. Zay sudah mulai melakukan healing juga, sementara Rule bakal coba untuk bergerak, terkena down di sana oleh seorang Lord. Bakal susah di sini buat Red Bull Rebellion kalau ingin komit menyelamatkan teman-temannya. Nggak bakal bisa gue rasa. Sementara itu Mr. Home dan juga dari Calvin bakal mempop out glue ya. Udah coba untuk mundur, udah kelihatan oleh Lord di sini hampir terknockdown, dan iya bener aja hands dari kejauhan berhasil memberikan damage yang lumayan besar di sana. Tersisa satu orang yaitu Mr. Home di sini. Lord bakal coba untuk bergerak ke arah dalam, tentunya menusuk pertahanan dari lawan. Wow, tersisa sendiri di sini. Home sudah memegang shotgunnya, bakal dikomit berbarengan bersama Bion dan kawan-kawan di sini. Udah survive, udah masuk dua-duanya, dan yes, Lord dan kawan-kawan berhasil mendapatkan poin eliminasinya 4 tanpa kehilangan satu orang pun. Itu dia, balik lagi. Emang skema yang dimiliki sama Island of God untuk setup nyerang tadi itu bagus banget. Yang mana Lord yang notabene berada di atas, sebenarnya dia open fire duluan juga. Lordnya itu ngasih tanda adanya si Lord, tapi di sisi lain Skyla udah ada yang fight di sini antara udah ada Onyx. yang fight lagi antara Onyx dan juga Aero di sana. Berhasil knockdown Broken G, bakal langsung di end begitu aja. Ada respon glue yang cukup baik, sementara Zexia udah mulai merapat ke teman-temannya. Lau juga berhasil diselamatkan di sini. Ada spam glue wall, ditembakin glue wall ya, bakal coba bergerak. Sementara Rasti dari sebelah kanan, oh Halicon lagi-lagi berhasil mendapatkan Rainbow, terkena down di sana, tapi masih ada respon glue wall yang cukup baik dari teman-temannya di sini. Bakal coba pukul mundur, tapi ada Bang dari sebelah kiri yang melakukan tembakan juga. Ini bakal sulit banget buat Onyx kalau Onyx gak memutuskan untuk mundur dari sekarang. Rasti bakal mencoba mengcover teman-temannya. Rainbow udah terkena down lagi. Lau bakal coba untuk nembakin. Ada spam glue yang cukup baik. Black hampir terkena down tapi masih bisa diselamatkan di sana. Ada Broken G. Ini nggak bakal tahu. Onyx udah ada yang masuk di sini. Bakal nggak beres buat Onyx dari sebelah kiri dan kanan udah dihajar begitu aja. Tersisa Lau sendiri. Broken G mengunci pergerakan dari lawannya, dan Aero Wolf berhasil mendapatkan 6 poin eliminasi tanpa kehilangan satu orang pun. Cantik banget, lagi-lagi dan lagi balik lagi ya. Ini benar-benar atlet e-sport yang emang permainannya luar biasa. Bahkan kalau tadi kita lihat dari Aero Wolf sendiri, mereka maju itu pakai setup 2-2. Mereka tahu Rainbow udah kenok berkali-kali, mereka tahu Rusty juga emang baru di revive. Mereka langsung rushing. Mereka nggak mau pakai lama karena emang dari Onyx sendiri itu udah kelimpungan. Gue suka banget. Gue jujur suka banget sama tempo cepat yang dimiliki sama tim-tim e-sport yang ada di Free Fire sekarang. Yes, dan itu yang merubah meta sekarang. Ketika bermain lambat, sekarang udah mulai semuanya ketika commit all or nothing. Iya. Gitu. Bener-bener oke, hajar aja atau enggak sama sekali gitu. Right or die banget ya. Jadi kayak, dan sekarang tuh lebih jarang yang namanya ada tim yang keculik sisa 1, sisa 2. Masih ada, tapi itu kayak bener-bener dikit banget. Mereka tuh bener-bener lebih ke arahnya tuh sekarang mereka full setup, mati-mati bareng. Betul. Dan kalau emang kita harus dapat fight, menangnya juga bareng-bareng gitu. Betul.
ketimbang apa ya? Menurut gue sekarang tim-tim di Indonesia sendiri overcommit ya. Overcommit dalam artian tuh. Tapi bagus gak sih kayak gitu? Kalau di kancah internasional menurut gua enggak. Menurut lo enggak? Enggak, buat di format internasional enggak efektif ketika lo komit dan lo ternyata bener dapat 4 tapi kehilangan 2 orang. Menurut gue itu harga yang mahal banget buat dibayar sih. Jadi lebih sebenarnya walaupun gue pribadi suka main barbar ya. Lu pribadi suka main barbar. Yes. Dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya kurang lebihnya adalah ini skin kompetitif Free Fire yang pertama ya. Betul. Yang dipakai barbar kayak gini, bahkan sekarang tuh udah ramai banget, ngekill banyak tuh udah balik lagi ya. Udah bukan cuma ngandelin buyahnya aja. Tapi benar-benar udah ngumpulin poin eliminasinya banyak juga. Dan ternyata zonanya juga udah bergerak. Di sini ada Star 8 yang bakalan ketemu sama Boom Esport. Ya, di mana Yoga Padang sendiri udah diutus untuk menjaga pergerakan dari bawah. Brad sudah terkunci posisinya, Yoga sudah saling tahu di sana. Sementara ada yang dari belakang mulai turun ke bawah juga. Ada siapa itu di sana? Ya, sepertinya ada dari anak Star 8-nya kejebak juga ya. Yes. Ada di bawah jembatan kayak gitu, pasti bakal sulit. Oh my god, Heyu. Dranix Maung berhasil mendapatkan 1 knockdown atas Heyu di sana. Oh my god. Maung berhasil mendapatkan 2 orang dan 1 kill stealnya. Iya. Wah. Ini balik lagi, ini yang gue bilang ya, di purgatory dimanapun itu bakal bahaya banget kalau emang lu terlalu fokus dalam satu tim aja. Betul. Oke, sebenarnya kalau misalkan itu punya komit dalam satu tim, bagus mau nyerang yang mana. Tapi harus benar-benar waspada karena third party itu everywhere man. Bisa dari mana aja, apalagi kalau di map purgatory. Betul, dan kenapa semuanya pada ngumpul di tengah? Mungkin mereka sudah coba untuk membaca zona selanjutnya nih, oh baby. Ya. Walaupun gak ada predict zone di purgatory, cuman mungkin mereka udah mulai menerka-nerka ya. Kayaknya zona di sini, kayak zona di sini. Lebih kayak udah mulai ngebaca-baca lagi biasanya zonanya ke arah mana ya. Betul. Oke, tapi ternyata ini dia agak sedikit keras juga moving yang dimiliki sama Star 8 Esport karena Aura kali ini memantau juga. Ini tumben. Aura tuh kalau nggak dikasih musuh nggak di tengah jalan tuh susah gitu. Susah ya? Iya, mereka benar-benar kayak ke bawahnya justru nge-save lagi. Sedangkan kalau misalkan Aura misalkan dari 4G di campsite mereka ada musuh. Nah, di situ mereka benar-benar kayak ke bawah, pemainnya temponya cepat. Betul. Tapi kalau sekarang nggak dikasih musuh malah bener-bener ada di dalam rumah 3 Brasilia ya. Yes, dan kalau kita lihat di sini Amek udah pakai vest 4 oh baby. Dan ada itu juga, ada siapa? Ada Guns yang udah pakai vest level 3 juga. Wah, jadi sebenarnya situasinya udah mantap banget dan mereka juga tadi gue sempat lihat Amek udah ngelempar summon airdrop. Otomatis bakal banyak juga resource baru yang pastinya lebih bagus ya. Yes. Dari summon airdrop itu sendiri 9 tim 31 pemain Skyla. Nggak gue sangka kali ini justru malah kayak lebih kurang barbar ya. Masih belum terlalu barbar karena mungkin zonanya juga bergeraknya ke arah Brasilia yang emang enak banget sebenarnya buat dipakai ngedev di dalam rumah Brasil ya. Ya, sementara itu Brad sudah ditembakin oh baby. Masih bisa selamat di sini dari kiri dan kanan ternyata Brad ditembakin. Oh, masih bisa survive di sana. Ternyata zona berpihak pada tim Dranix dan juga tim Aura yang dimana kalau kita lihat sendiri Airwolf harusnya berputar sedikit untuk masuk ke dalam zona nih. Ya, yang mana kali ini bakal lebih sulit. Justru yang tadinya Star 8 ditembakin ya sama Aura, kali ini Star dari Auranya juga harus turun ke bawah. Oh sorry, ternyata malah kebalik ya. Yes. Ke arah tim Boom ya, ke arah patahan Aura. Yes. Patahan Aura yang sekarang diisinya sama Boom. Iya benar, tukeran tempat dulu ya. Oke, sementara itu Star 8 sendiri bakal coba untuk bergerak masuk ke dalam lebih jauh lagi tentunya, dan Brad dan kawan-kawan di sini bakal coba untuk mengitari Brasilia untuk masuk ke zona selanjutnya, yang dimana zona selanjutnya sendiri udah ditahan. Udah ditahan sama semua tim. Yes. Itu dia sebenarnya change yang dimiliki ya. Kalau misalkan kayak lu lagi in game gini kayak bilangnya udah ambil kanan habis kita masuk zona kanan habis. Padahal sebenarnya ada juga. Udah ada juga. Semuanya tuh udah ada. Tinggal yang paling benar adalah musuh yang ada depan mata, kalian bisa lakuin setupnya tuh kayak apa gitu kan. Ya, sementara itu IOG udah menahan pergerakan dari Star 8 juga, udah saling mendengar tembakan di mana Ale berhasil knockdown oleh Rulgood di sana. Bakal di end kah? Ada respon gol yang cukup bagus. Sakit banget damage yang diberikan. Masih bisa survive sementara Brats bakal melakukan healing terlebih dahulu. Yes, yang mana kali ini juga dari IOG sendiri udah ada 2 orang yang memutuskan untuk masuk di dalam zona aman. Ini justru bakal berbalik keadaan ya. Kalau ternyata yang dalam zonanya ribut duluan dan Star 8 justru malah bisa lebih balik selamat lagi. Ya masuk Benar. dalam zona ya.
Oke, udah ada tembakan dari sebelah kanan, entah dari siapa, udah nembakin ke arah Brats di sana. Masih bisa untuk survive, Ale harus knockdown oleh Deadly di sana. Bakal di secure killnya oleh Deadly. Ada tembakan ke arah Sains juga, udah masang landmine di depan. Ada Aura yang bakal commit ke arah musuhnya. Sain berhasil mendapatkan Amek di sana, berhasil di end kah? Ternyata tidak. Dan oke, bakal coba untuk commit di sini. Ada IOG yang join to fight juga. Oh my God. Oh, ini bener-bener ricu banget ya. Ricu banget, yang mana sebenarnya notabene tim-tim yang lagi ribut sekarang adalah di luar zona aman semua. Nah, kali ini ada Star 8, ada Aura, ada Dranix, dan bahkan ada Island of God itu sendiri. Mereka menghuni dua-duanya dalam satu rumah yang sama. Star 8 di rumah kuning, IOG dan Dranix juga ada di rumah 3. betul, sementara itu ada Dranix juga yang ada di tempat berdekatan. Ini pasti bakal banyak banget yang hancur nih. Pastinya ya, karena ketika mereka selesai dari sini, team fight Skyla di sini. Oke, dimana Aura udah bakal komit begitu aja. Amek berhasil untuk knockdown. Star 8 tersisa satu orang di sana, Brats doang. Bakal coba untuk ditembakin kah? Bakal dikomit kah? Guns bakal coba untuk masuk, melakukan overcommitting di sini. Brats juga udah tersisa sangat sekarat, tersisa dua orang di sana. Ada Brats dan juga ada siapa itu? Ada Bapia ya. Oke, bakal coba untuk naik terlebih dahulu di sini, ditutup oleh Glue Wall. Oke, bakal bersembunyi dulu. Langsung ngumpet ya, tapi balik lagi di sini juga Boom masih mantekin yang ada dari patahan. Ini otomatis sebenarnya kerender juga dari posisinya Boom, jadi harus cukup berhati juga buat Aura karena sekarang ini dia benar-benar waktunya udah berjalan, zonanya jalan dan pasti bakal jauh lebih sakit banget, dan bahkan Bapia juga di sana udah harus dipulangkan ke lobby oleh Amek. Iya, nggak punya banyak medkit di sini, nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara itu di depan udah ada fight antara Aura dan juga Dranix, ditambah ada AEOG di sana. Hertz dan juga Lord harus knockdown memisahkan Rule, tapi Star 8 Esport harus dipulangkan ke lobby oleh seorang Guns di sana. Tersisa 3 orang, bahkan tersisa 2 orang dari Deadly dan kawan-kawan. Pio tersisa sendiri di sini, bakal menghadapi ganasnya Boom dan juga Dranix dari sebelah kanan tentunya. Pio bakal coba untuk survive kah? Bakal coba untuk masuk ke dalam zona. Udah terlihat Yoga Padang udah knockdown di sana. Nothing udah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Bakal nembakin ke arah Dranix di sini, udah cukup sekarat. Dari belakang ada musuh, harus cepat-cepat sadar. Aero Wolf bakal join to fight, udah mendengar adanya tembak-tembakan. Broken G bakal ditembak oleh Heyu, tapi tembakan balasan oleh Broken G, flick shot yang luar biasa di sana. Bakal coba untuk di revive dulu. Nothing bakal coba untuk melakukan healing dulu ya. Lebih cepat banget ya. Yang tadinya 9 tim sekarang langsung 4 tim, 14 pemain, dan bahkan Bigetron juga di sana udah berhasil mendapatkan salah satu pemain ya dari XCN. Iya, Nothing berhasil mendapatkan Broken G di sana, sementara Ancam berhasil mendapatkan Gustav. Mocha juga di sana menyusul, tersisa 1 orang, dan XCN Gaming berhasil dipulangkan ke lobby. 3 poin eliminasi berhasil dikoleksi oleh Anca di sini. Tersisa 3 tim dan 1 tim yang cukup lengkap, ada Aero dan mereka ada di dalam zona. Sementara BTR bakal coba untuk komit, nembakin ke arah bawah. Heyu mobilnya udah hancur, bakal ada duel di sini, tapi ada Nothing yang mencoba mengcover dari kejauhan nampaknya. Yoga Padang benar-benar kesulitan, sementara Regar berhasil di-knockdown lagi oleh seorang Black di sana. Yoga Padang bakal nyusahin Aero Wolf dengan granatnya, ditembakin. Ikam berhasil mendapatkan Heyu dan juga di sana udah sangat sekarat dari belakang. Bisa revive dulu atau enggak? Ternyata dia nggak fokus untuk revive. Bakal coba untuk nge-end, tapi Aero Black berhasil mendapatkan Yoga Padang. Ya, yang mana kalian kalau misalnya kita lihat dari Black juga udah harus di-knockdown. Tersisa Bang, lagi-lagi Bang sendirian, tapi ternyata Halcyonnya juga berhasil di-revive. Ada Grenade loh, juga Skyla. Yes, dimana tersisa Gary sendiri di sini. Bakal coba untuk ditembakin, udah bakal dikeker dan nice banget, tersisa Gary dan sendiri ada last shot di sana by Halcyon. Berhasil mendapatkan 3 poin eliminasinya menggunakan M79. Oh my god, congratulations pastinya Boya pertama untuk tim Aero Wolf ya. Luar biasa banget, apalagi Boyanya juga Boya clutch play ya. Sebenarnya tadi Aero tuh posisinya nggak enak. Nggak enak. Posisi Aero nggak enak karena mereka tuh benar-benar di bawah, mereka kena 2.